Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, presenter Ferdi Firdausi dari kelompok 4, yang mana akan membawakan sebuah artikel atau pemaparan tentang cerita perjuangan perempuan dalam berpolitik dan pembuatan kebijakan. Di sini kami mengangkat sebuah tokoh masyarakat yang bernama SK Trimurti. Baiklah, sebelum kita masuk kepada topik utama, marilah kita perkenalan dengan salah satu tokoh yang berjasa pada politik di Indonesia yang bernama Surastri Trikarma Trimurti. Yaitu dia lahir pada 11 Mei 1912 di Desa Sawahan, Boyolali, Residenan Surakarta. Trimurti ini pertama kali terjun kepada politik Indonesia. Dia bergabung dengan Partai Indonesia yang disingkat dengan Partindo. Baik, yang kedua adalah mendirikan pengurus besar Persatuan Mahkamah Indonesia. Baik, dikarenakan keadaan Partindo ini membuat Trimurti terpaksa kembali ke Klaten, di mana orang tuanya saat itu berada. Kemudian pergi ke Yogyakarta, dan di kota inilah pada tahun 1935 ia mendirikan pengurus besar Persatuan Mahkamah Indonesia atau PMI. Yang ketiga ada keikutsertaan SK Trimurti, ada 4. Yang pertama itu Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat KINP. Yang kedua adalah Partai Buruh Indonesia yang disingkat dengan PBI. Yang ketiga ada Barisan Buruh Wanita disingkat dengan BBW. Yang keempat ada menjadi Menteri Perburuhan. Yang keempat, pada masa Orde Baru. Memasuki masa Orde Baru tidak lantas membuat SK Trimurti pensiun dari dunia perpolitikan. Ia menjadi salah satu penandatangan naskah petisi 50 atau biasa disebut juga pernyataan keprihatinan. Yang kelima, berjuang dengan tulisan. Guru utama SK Trimurti dalam dunia terus menulis tak lain tak bukan adalah Soekarno. Soekarno adalah sosok yang pertama kali meminta SK Trimurti untuk menuangkan tulisannya di pikiran rakyat majalah Partindo. Awalnya, SK Trimurti menolak karena ia merasa tidak cukup percaya diri dengan hasil tulisannya, karena yang biasanya menulis di pikiran rakyat adalah tokoh-tokoh besar Partindo. Namun, Soekarno adalah seorang guru yang baik, sehingga selalu meyakinkan pada SK Trimurti bahwa ia pasti bisa. Akhirnya, SK Trimurti memaksakan dirinya untuk menulis, dan dimuatlah tulisannya yang pertama kali di media massa, yaitu di pikiran rakyat. 6. Organisasi perempuan. Rukun Wanita adalah organisasi perempuan pertama yang diikuti oleh SK Trimurti. Walaupun aktif di dunia politik, ia juga tak melewatkan aktif di organisasi wanita seperti KUWANI, Kongres Wanita Indonesia. Ia pernah menjadi ketua kelompok 2 dalam badan pemeriksaan pengganti undang-undang yang bertugas pada masalah pembunuhan dan undang-undang perkawinan yang ditetapkan oleh Kongres KUWANI di Solo pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 1948. SK Trimurti bertugas untuk menangani masalah yang berkenaan dengan pekerjaan perempuan. Punca dari keikutsertaan SK Trimurti dalam organisasi perempuan adalah saat dirinya bersama dengan beberapa teman seperjuangan mendirikan organisasi wanita yang dinamakan GERWIS, Gerakan Wanita Indonesia Sekedar. GERWIS merupakan fusi dari berbagai organisasi perempuan, yaitu Gerakan Wanita Rakyat Indonesia Kediri, Persatuan Wanita Sedar Surabaya, Rukun Putri Indonesia Semarang, Persatuan Wanita Sedar Bandung, Persatuan Wanita Murba Madura. Baik, sesi tanya jawab telah dibuka. Kami persilahkan pada pihak pemberi pertanyaan untuk memberikan pertanyaan. Waktu dipersilahkan. Silahkan. Perkenalkan, saya Salsa Sabila, izin bertanya, mengapa kelompok kalian memilih SK Trimurti menjadi acuan pada berpolitik wanita dan membuat kebijakan? Terima kasih. Baik, silahkan diberikan jawabannya. Baik, saya Dwina Sustramutia, izin menjawab pertanyaan dari saudari Salsabila. Mengapa kami memilih Surastri Karma Trimurti atau yang kerap disapa SK Trimurti? Dikarenakan beliau adalah sosok yang menginspirasi, di mana beliau merupakan salah satu tokoh yang aktif memberikan suara nasionalisme di masa penjajahan Hindia Belanda. Pemikirannya dalam politik, sosial, ekonomi, dan perempuan sangat hebat. Hal tersebut membuatnya dengan segenap hati berjuang untuk kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Meskipun konflik yang sangat pelik selalu menghampiri, Trimurti tetap gigih berjuang demi hak perempuan Indonesia. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, karena pertanyaan pertama sudah dijawab, apakah akan ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi? Saya izin bertanya. Oke, baik, pertanyaan akan disampaikan lagi, kami persilahkan. Baik, saya Nisa Anggi Pratiwi izin bertanya.
mengenai representasi perempuan di bidang politik yang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Menurut kalian apa sih penyebab dari minimumnya partisipasi perempuan di lingkup politik? Oke, baik, pertanyaan sangat bagus. Mari kita berikan waktunya untuk teman kita memberikan jawabannya. Nah, baik, saya Gilang Kaisar Ramadan izin menjawab pertanyaan dari Nesa Anggung. Tadi pertanyaannya, jadi hal itu disebabkan karena pada realitanya masih terjadi kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria maupun kaum wanita di berbagai aspek, utamanya pada peran-peran penting, terutama peran-peran publik. Yaitu oleh karena itu peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitra sejajaran yang harmonis antara kaum pria dan kaum wanita agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik. Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil, dan realistis. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke presiden. Dan telah usailah kita pada pagi hari ini dalam pemaparan tokoh politik yang sangat sekali kita kenali, yaitu SK Tribunti. Maka dari itu sesi kali ini saya tutup. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.